Oh ya, belum ya. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur semuanya pagi yang baik, pagi yang cerah ya. Di Semarang Selatan, Semarang bawah ini sangat cerah sekali. Matahari bersinar dengan sangat terang. Setelah beberapa hari mendung ya, termasuk kemarin saya dari Yogyakarta itu sudah mulai mana Boyolali ya dan sekitarnya karena lewat tol itu sudah hujan deras sekali. Alhamdulillah kita panjatkan. Yang kedua rasa syukur karena Allah kasih kita kesehatan ya, Mbak Citra, Mbak Inayah dan yang lainnya. Stahlis ya, Mbak Ambar ya, yang nampak di sini, Mbak Paulinda kelihatan sangat sehat sekali dari penampakan ya, Mbak Dinda juga ya, dan penampakan itu penting karena itu ekspresi. Jadi kalau tak tampak di video kita belum tahu Mbak Alifa itu sakit atau enggak, tapi kalau nampak di video kan kelihatan sehat ya. Dan kita makin doakan semuanya makin sehat semuanya karena ini harga tertinggi saat ini. Hifdzun nafs, menjaga diri di saat pandemi ini menjadi penting, dan ini bukan untuk sebagai motivasi saja, tetapi juga menjadi masukan bagi saya dan semua teman-teman dosen semuanya, terutama juga para ustaz, para kiai yang juga para pejabat banyak berkiprah di wilayah publik. Itu semua tentu bagian dari etika kita bersyukur. Karena dengan rasa sehat kita memberikan manfaat, dengan rasa sehat kita menebarkan kasih sayang. Disitulah kenapa lalu pagi ini kita penting untuk membahas persoalan etika di tahap yang pertama. Akhlak etika itu menjadi kemuliaan dan tingkat esensial dari diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tiada lain tujuan utama, the first and the priority of this messenger, ya, this message is apa? Tadi make a perfect morality atau etik ya, akhlak. Bagaimana lalu menyempurnakan etika dan akhlak kita. Dan akhlak etika ini di dalam ruang lingkup perkuliahan kita, insya Allah kita bagi pilah menjadi dua. Akhlak yang lebih bersifat kepada makhluk Allah yang kasat mata, manusia dan sebagainya, dan akhlak yang lebih kepada Allah, kepada makhluk lain yang tak terlihat. Kalau yang kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang malaikat ya yang tak terlihat, maka kita juga memiliki akhlak yang lebih utama lagi tentu kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik, apakah juga nanti ada akhlak terhadap tanaman? Tentunya iya, karena tanaman pun sesungguhnya adalah makhluk Allah. Ya, apakah kemudian kita punya etika terhadap ruang-ruang yang lain? Tentu disitulah kenapa kemudian sebagai Muslim udkhul fis-silmi kafah, masuklah di dalam Islam itu secara penuh, termasuk adalah penataan akhlak kita secara sempurna, maksimal begitu, sebagai rasa syukur kepada Allah telah diciptakan kita dengan sehat, dengan sempurna gitu. Baik, ini sudah muncul ya Mbak Fahria, Mbak Bulan, Mbak Lia, Nabila, Mbak Malva, Mbak Sania, ya, Mbak Fahria. Oke, itu kira-kira Mbak Olivia ya, dan lainnya segera menyusul di videonya. Baik, kita mulai saja ya, karena kita berharap juga bisa mendapatkan materi yang cukup di bahasan tentang akhlak. Jadi, teman-teman sekalian, akhlak itu berasal dari bahasa Arab tentu. Ya, khilqun yang artinya adalah kejadian, perangai, ya,
perangai dia. Akhlak itu pembawaan, tabiat atau karakter. Jadi kalau berbicara tentang akhlak, maka secara terminologis ya, misalnya kita rujuk nih salah satunya pada satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita ini atau manusia itu diciptakan dalam kesempurnaan akhlak yang luar biasa, yang agung. Jadi kalau begitu, karena penciptaan yang agung dan luar biasa, jangan sampai kita sendiri yang menghinakan, menistakan. Mbak Citra, ya Mbak Dinta, ya yang sudah diciptakan oleh Allah ala khuluqin azim, ya lalu diciptakan dengan segala kesempurnaan, ada mata, ada hidung, ada telinga, semuanya itu jangan sampai menjadi terhinakan. Mulut terhinakan karena gaya berbicara, muatan bicaranya menyakitkan orang lain. Mata juga demikian. Yang pakai kacamata, saya misalnya Mbak Citra, mata itu juga begitu, ya jangan sampai ada kadang kan yang pakai kacamata hitam gitu untuk tujuan yang tidak baik. Mata dipakai untuk berekspresi yang positif, ya termasuk seperti ini Mas Takhlis ya, ya dipakai kan tajam sekali nih, pakai Mas Takhlis itu, ya. Oke. Artinya apa? Bahwa ketika orang itu terlihat berakhlak dan tidak, nomor satu yang bisa menunjukkan adalah dari wajah. Wajah. Kenapa wajah itu menjadi ukuran kebaikan di awal terutama. Maka kalau mau menikah, misalnya Mas Takhlis ya, memiliki mahabbah ya terhadap sesama siapa begitu lawan jenis ya, dan itu memang sunatullahnya begitu ya. Mbak Malva masa senang dengan laki, Mbak Bulan senang maaf dengan perempuan, ya memang laki senang perempuan, itu memang sunatullahnya. Kalau enggak ya malah repot. Mas Takhlis senang dengan sesama laki itu abnormal ya kan? Misalnya naudzubillah gede-gede ya, kayak nggak ada perempuan aja ya. Atau misalnya Mbak Alifa itu senang dengan sesama perempuan, naudzubillah begitu. Nah, ini sekedar example. Artinya memang justru ketika Mbak Alifa senang dengan laki-laki, siapa temannya begitu ya, adik angkatan atau kakak angkatan ya, angkat besi ya. Itu memang begitu. Nah, berarti boleh dong kita, boleh, tetapi disalurkan pada ranah yang benar gitu. Itu akhlaknya begitu. Maka Rasulullah mengajarkan dan akhlak itu karena disempurnakan dari penciptaan lalu diutusnya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Di antaranya adalah nikah sunati, falaisa waman roghib an sunati falaisa minni. Ya menikah itu sesungguhnya sunnah. Maka yang tidak suka dengan sunnah, dia bukan umatku. Tetapi orang mau menikah, jangan kotorin dengan perilaku yang tidak berakhlak. Nggak usah pacaran dah. Gitu. Lalu apa Ustaz? Ya niatkan sejak awal mah untuk mencari pasangan hidup yang baik. Untuk calon suami yang baik. Untuk calon bapaknya anak-anak yang baik. Untuk calonnya ibu-ibu yang baik. Ya, we looking for someone special ya, itu dengan niat untuk menikah, not only about the apalah ya, ya semacam love yang sebatas kepuasan nafsu. Nah di situ ekspresi akhlak muncul dari bagaimana bertutur kata, cara memandang, mendengarkan. Lalu Rasul mengajarkan lagi misalnya pada etika itu, fangzur ila wajhiha wa kaffaiha. Lihat pada wajah dan cukup engkau pandang ketika engkau memang yakin mau menikahinya, meniatkannya itu dengan melihat kaffaiha, dua telapak tangannya. Terlihat etos kerjanya dari urat tangannya, wajahnya. Itu wajah-wajah yang beringas atau wajah-wajah yang meneduhkan.
wajah-wajah yang menenteramkan atau wajah-wajah yang menyesatkan. Kan agak terlihat. Walaupun akhlak kemudian akan terlihat. Kapan? Seminggu setelah itu. Perilaku-perilaku. Terlihat awal tuh Mbak Olivia, Mbak Ambar, seminggu awal wajahnya kelihatannya asik gitu ya. Tapi begitu melihat perilaku selanjutnya, tutur katanya, misalnya ya. Lalu lihat, ya Allah, ampun dah, makan aja cilok sambil makan, berdiri, pakai kerudung sambil jalan ngobrol, misalnya ya, di pinggir jalan, nggak tahu pengemudi ada motor, ada yang lain misalnya gitu. Ya itu akhlak-akhlak yang kecil. Tapi begitu kemudian naik bis, tasnya jatuh, ya dibantu orang lain, bukannya terima kasih, tapi malah misuh dan menuduh. Ah itu misalnya akhlak. Ya, ada kakek nenek yang kemudian naik bis justru disenggol supaya nggak dapat kursi yang sedang dia incar karena bis itu sangat padat isinya. Itu bagian dari akhlak. Ada orang tua yang kemudian dia sedang mau naik bis, bukan dibantu naiknya, tapi malah diambil dompetnya dan seterusnya. Itu bagian dari akhlak. Ya, oke. Itu kita masuk awal dari definisi. Kalau kemudian kita mengambil misalnya dari Imam Al-Ghazali, sifat akhlak itu tertanam dalam jiwanya, memunculkan perbuatan yang mudah tanpa berpikir panjang dan melalui pertimbangan yang panjang. Keren tuh. Jadi kalau Mas Tahlis pengen diuji ya, misalnya teman-teman nanti semester 7 masih ngesir ya, mengagumi Mas Tahlis misalnya, karena di video ini yang laki kelihatan Mas Tahlis. Saya jadikan contoh, enggak apa-apa. Insya Allah wajahnya sih ikhlas. Dari wajahnya. Mudah-mudahan yang lainnya juga ikhlas ya. Oke. Artinya apa? Bahwa ketika ingin menguji itu, bentak aja itu, atau suara keras panggil Mas Tahlis dengan koras mendadak, Lis, pas semi, misalnya kayak gitu ya. Ini contoh kecil, ya masih halus lah ya kalau yang asam kecut itu ya. Tapi kalau yang agak sedikit keras itu, dia tidak memunculkan kata-kata yang lain gitu ya. Kata-katanya ya kebun binatang gitu ya, atau bahkan kakek nenek itu dipanggil gitu. Kakek nenekmu kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kakek nenekmu halus ya kan. Tapi kalau bahasa Jawa kan jadi agak halus sekali itu. Gimana Mbak Faria? Atau yang Jawa itu kakekmu ya. Enggak, saya enggak sebutkan langsung aja ya biar teman-teman berlatih dengan yang biasa didengarkan di bis-bis itu ya, Mister Konduktor itu, atau yang di pinggiran-pinggiran itu seringkali nama kebun binatang ya kan disebutkan kan banyak itu Mbak Sania ya, Mbak Amalia, dari mulai Tangerang sampai Bekasi hingga ke Surabaya ya, kalau di terminal-terminal itu kan kebun binatang nyelip ya Bu, itu sebentar itu aja ada yang lewat pakai sepeda ontel atau sepeda motor itu, minggir, wah kalau gitu, gajah, weh, wah itu, kupu-kupu, itu kan keluar semua itu, jerapah, wah gitu ya. Ini nama hewan-hewan itu kan keluar semua itu, dari yang mulai dikasih baju sampai yang dikasih anting-anting. Itu bagian dari ekspresi. Kalau di luar negeri ya itu hewan yang satu itu dikasih anting-anting, dikasih ya dihiasin lah gitu kayak anaknya itu. Saya pernah itu ketika nyetir itu driving suddenly itu tiba-tiba di samping itu mengagetkan sekali. Nongol, tak pikir siapa? Kayak anaknya. Jadi dia biasanya ditaruh di jok belakang, nongol dengan di talinya itu. Ya. Untung kita ngomongnya dengan Inggris, jadi agak halus kan, dok, gitu ya, dok, gitu. Coba kalau ngomongnya dengan bahasa Jawa, Mas Tahlis, ya kan, jadi mereka juga nggak paham juga itu. Babung, itu kan nggak paham juga orang Australia, babung, gitu. Ya, saya pernah punya kenangan itu beli pizza ya seharga $27. Kalau dirupiahkan hampir 250 kan, beli pizza yang satu plate begitu. Kita makan-makan di pantai dulu 2010.
Ya, lalu kita lari-lari kayak kita lah di Jawa kan begitu ya. Kalau di Semarang pantai yang murah kan Marina ya kan. Cukup masuk 5.000 ya, beli cilok, pentol gitu, ya makan sampai sore. Kasihan penjaganya. Ya. Oke, artinya ketika di pantai itu, di sono di negeri Kanguru itu, nah, dimakan tuh bisa sama tadi itu, sama yang dok-dok itu tadi ya. Ternyata apa? Pemiliknya itu nggak merasa bersalah. Kita yang merasa ya ampun 250 dimakan anjing gitu ya. Karena dalam persepsi mereka hewan ini istimewa gitu. Ya, istimewa. Ya. Dibuatkan rumah-rumahan di rumah, dibuatkan kayak lebih halus lah gitu ya, selimutnya, makanannya juga spesial. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti ke barat juga, kalau ke mall swalayan yang besar-besar itu ada satu rak yang itu khusus untuk pets, makanan-makanan food for pet ya, artinya makanan khusus untuk hewan terutama yang dog itu tadi. Nah, itu nanti kita bahas tentang etika terhadap makhluk. Boleh dan bagus, tapi jangan sampai berlebih. Apalagi kalau kemudian pada taraf tertentu ya hewan yang satu ini di dalam Islam memang agak membuat riskan karena persoalan air liur ya dan perilakunya ya. Boleh nanti ada yang tanya, boleh nggak Pak ngingu atau memelihara anjing? Ya boleh, nanti kapan-kapan ditanyakan. Kita lanjutkan dulu ya dari awal Pak tentang akhlak ini. Jadi Imam Al-Ghazali itu tadi kalau itu melalui pertimbangan sudah ini tidak lagi. Kalau Mas Tahlis kemudian di perilaku yang tiba-tiba mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah, kok ada orang cantiknya begitu, itu akhlaknya dia ya, astagfirullahaladzim dikagetin gitu ya, itu munculnya apa, apakah astagfirullah atau kemudian subhanallah ataukah apa tadi itu nama-nama hewan, itulah akhlak gitu. Ya, jadi itu menurut Imam Al-Ghazali artinya tanpa pikir itu akhlak dalam ungkapan. Akhlak juga merupakan apa, merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan bertindaknya itu otomatis. Ya, ini menurut Ibnu Miskawai. Artinya betul, kalau misalnya ya akhlak yang lain, teman-teman dengar azan, itu bicaranya otomatis berhenti. Terus ngapain? Ke masjid, sholat. Seringnya enggak, etika kita bersolat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gayanya kan sudah beda itu kalau koma. Kalau azan kan beda, agak panjang, pelan gitu. Hayya 'alas shalah. Ayo ayo pada salat. Salat nak, salat, 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 ayo salat. Seringnya kita berkata apa? Tunggu ya, kami masih asik ngobrol. Bentar ya, kami masih diskusi. Itu panggilan Allah. Karena wujud azan yang dulu pernah kita bahas sedikit itu, lafaznya adalah dari Allah, lalu disampaikan melalui mimpi. Kapan? Saat masjid di Madinah saat itu sudah ada, tetapi memanggil kaum muslimin belum tertemukan caranya. Apakah pakai lonceng, itu sebagaimana agama yang lain, ataukah kemudian pakai trompet, juga sebagaimana agama yang lain. Akhirnya kemudian ada laki-laki yang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam mimpi kemudian ada ini. Oh ya, itu azan. Lalu meminta kepada Bilal menjadi muazzin saat itu. Dan Bilal lah yang pertama kali mengumandangkan azan. Jadi kalau kemudian teman-teman sekalian di dalam persoalan etika sedikit ini tentang sholah, ya hayya 'alal falah, kita dipanggil tuh, ayo kalau mau bahagia, mau menang orang Islam, ayo jaga sholatnya, aqimis sholah, aqimis sholah, ayo segera dirikan sholat. Enggak kan, seringnya enggak. Ya. Jadi kesuksesan itu lebih dimiliki mereka-mereka yang punya disiplin. Nah kita punya tatanan disiplin yang luar biasa, 5 waktu orang masih tidur. As-salatu khairum minan naum.
Kalau engkau percaya bahwa subuh itu luar biasa, dari kemenangan apapun di dunia ini, niscaya engkau akan datang. Apalagi kalau engkau tahu berjamaah subuh itu lebih utama, bahkan datang hadir dengan kemudian ngesot ke jamaah ke masjid, itu pasti engkau akan jalankan. Tapi tidak banyak. Yang kemudian hadir di masjid, dingin itu, selimut apalagi yang seperti sekarang, gerimis rintik-rintik ya. As-salatu khairum minan naum. Bohong, muadzin bohong, kan gitu. Enakan tidur tuh selimut. Ya. Nah, etika muslim yang the winner itu selalu start dari jamaah subuh, bahkan sebelum subuh. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam bangun, kum. Apa itu? As-shalah wan nas niyamun. Itu etika muslim tuh. Bangun kau sujud kepada aku, minta kepada aku pasti kasih. Kapan? Wan nas niyamun. Dan manusia semua terlalap dalam kenikmatan mereka istirahat, atau bahkan dalam kenikmatan duniawi mereka, memuaskan diri untuk bertidur di dunia. Sedangkan sesungguhnya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa Israfil misalnya, dia mengatakan selalu tanpa kita sadari, bahwa sesungguhnya jangan kau berbanyak tidur di dunia ini, karena sebentar lagi aku akan menidurkanmu selamanya. See? Kalau engkau di dunia, wahai misalnya gitu ya, kira-kira malaikatnya diutus oleh Allah, Mbak Malva, Mbak Olivia, Mbak Fahri ya, umurmu berapa di dunia? 60, 70, oke, it's fine. Sekarang usia berapa? 20, 40 tahun lagi engkau akan kembali pada Tuhanmu dan tidur selamanya. Maka selama engkau jadi mahasiswa, jangan kau puaskan dengan berbanyak tidur, jangan kau banyakkan tidur di dunia ini. Fa'inal bahra amiq. Karena apa? Bahtera kehidupan nanti di akhirat jauh amiq, yang jauh lebih tertantang, very challenging. Ya, we need more and very many capitals, banyak modal untuk menghadap Tuhan. Karena itu selamanya. Sih. Tapi kan kesadaran ini juga muncul habis pelajaran PAI. Nah, HP, WA, medsos. Ya kan? Ada teman yang ngajak pandemi, yuk kita keluar kemana di sini. Oh, ada loh, ini tempat viral baru. Ayo gitu kan. Wah, nggak ada duit atau gampang nanti ngutang dulu. Ini ada loh wisata kuliner baru. Pentol itu sebesar ini. Wah, ya kan. Atau sate kelinci sebesar ini dan seterusnya. Ya, apakah itu tidak boleh? Boleh, but we must control ourselves. Kita mesti kontrol itu diri sendiri ya, dan itu akhlak di situ. Baik, kita lanjutkan lagi ya di akhlak ini. Jadi dengan demikian maka kalau kita lihat misalnya kriteria akhlak ya, di sini boleh saya sharingkan itu sesuatu yang automatically. Jadi perbuatan disebut dengan akhlak apabila menurut Ibnu Jarras itu dilakukan berulang kali dengan bentukan yang sama sehingga menjadi kebiasaan pelaku. Nanti kalau ditanya misalnya Mbak Olga ya, atau Mas Tahlis dan lainnya, atau Mbak Ayu Sanjaya, Ustaz, Pak, kita gimana nih supaya biasakan. Ya, biasakan. Kalau kemudian teman-teman, ayo kita tantang bersama saya maju dan raih kemenangan itu. Enggak, artinya begini. Mulailah iseng dengan hal-hal pembiasaan yang sederhana, positif tapi berkelanjutan. Contoh, mulai hari ini we have a commitment. Hari ini, Pak, Bu, ya, saya akan komitmenkan dalam diri saya, ada azan saya berhenti. Berhenti apa tuh? Berhenti belajar, lalu tidur. Enggak, belajar. Itu berhenti. Apapun aktivitasnya, as-shalah number one, nomor 1 sholat. Berhenti. Laptop tutup, set. Apalagi tuh? Kuliah gimana, Pak? Ya, oke. Misalnya kuliahnya dan lain sebagainya. Itu ya harus distandarkan, dan di Unisula begitu ada azan kan semua kuliah sudah harus selesai dan disudahi, misalnya begitu. Itu bawa tuh sholat subuh, nonton sinetron ya,
apalagi kemudian tidur, bangunkan sebentar. Walaupun habis subuh tertidur lagi itu persoalan lain. But number satu, the first, ya, you pray, we pray our God. Kita mesti sholat dulu kepada Allah. Oke, itu pembiasaan. Lalu apa? Setiap ada yang kemudian kita punya sedikit, kita berbagi misalnya kebiasaan itu. Ya, di sini contohkan dermawan jika memberikan sesuatu berulang kali, itu juga akhirnya kita menjadi perilaku yang dermawan. Dari hal-hal yang sederhana, nanti teman-teman ya, misalnya kita syukuran bareng nih Pak, kita ini syukuran bareng ya, Mas Tahlis misalnya nanti koordinir. Mbak Sani, ayo nanti setelah pandemi kita kuliah pertama kali datang, ya setelah itu seminggu sebulan kita adakan syukuran bareng-bareng tuh. Ya masing-masing bawa tuh, ada yang bawa gorengan, ada yang gorengan kan banyak kan, ada wajan, ada ya ada bawa macam-macam lah, ada pisang, ya ada roti, ada yang bawa jus gitu. Kita bersyukur. Nanti kelihatan tuh yang dermawan. Lalu kemudian di hari-hari selanjutnya ketika datang ke kampus, kamu punya permen, permen datang. Ya, kamu punya jajan, snack dibagi dan seterusnya. Ya, tapi kalau kuliah di dalam kelas ya jangan makan sendiri-sendiri ya. Maka di luar kelas. Apalagi kalau seperti sekarang Pak, boleh nggak sambil online sama makan atau minum? Boleh. Ya, asal makan minumannya sendiri, jangan miliknya tetangga yang dimakan tanpa izin. Oke, itu ya Mas Tahlis dan teman-teman. Perbuatan itu dilakukan dengan dorongan jiwanya, bukan karena tekanan luar. Kalau tekanan luar itu masih belum akhlak. Tapi nggak apa-apa, di awal-awal itu memang kita harus dipaksa. Seperti misalnya putra saya di pesantren. Ya saya amati memang di pesantren rajin dia. Tahajud, sholat, ya belajar begitu. Begitu pulang ini saya amati beberapa hari ya kembali ke masa lalu. Masa lalu maksudnya sebelum ke pesantren. Karena sistemnya di situ lemah. Sistemnya apa itu?